Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Mutia, saya mengganggu waktunya. Tidak Bu Feni, saya ada waktu luang kok. Nah, siap Bu, terima kasih. Ngomong-ngomong, gimana kabar Bu Feni siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Syukur Alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat selalu ya Bu. Oh iya, ada apa nih Bu Feni menghubungi saya? Ini begini Bu, saya mau curhat tentang permasalahan saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Dengan senang hati Bu Feni. Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Iya, ini sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Eh, Apa ya kira-kira permasalahan yang Ibu hadapi? Mungkin saya bisa mencarikan solusinya. Begini Bu, saya punya masalah terkait dengan proses pembelajaran saya di kelas. Permasalahan di kelas ya Bu ya. Kira-kira permasalahan yang seperti apa ya Bu? Begini Bu, eee, saya ingin mendapatkan gambaran dan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Oke, baiklah. Berarti eh, yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita siang ini yaitu Ibu mengharapkan adanya gambaran kegiatan yang bisa Ibu lakukan sebagai solusi dari permasalahan Ibu ya. Nah, kalau begitu, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan. Nah, itulah dia Bu. Kebetulan di mata pelajaran matematika, peserta didik saya ini kurang tertarik terhadap mata pelajaran tersebut Bu. Begitu. Baiklah. Tadi Bu Feni mengatakan bahwa peserta didik Bu Feni kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran matematika ya Bu. Iya Eh, Bu. nah, di sini apakah Ibu Feni sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sebenarnya sudah Bu Mutia, tapi saya masih melihat setiap mata pelajaran matematika itu peserta didik saya itu kurang semangat gitu Bu dalam menerima materi. Nah, ketika mengerjakan tugas mereka lebih banyak menung, kemudian kepalanya di meja. Jadi enggak ada semangatnya Bu. Yang lebih parahnya disuruh ketika kita menerangkan menjelaskan pelajaran, kebanyakan mereka tuh mencoret-coret buku gitu kan. Jadi enggak fokus. Jadi saya bingung gimana gitu. Apa Hmm, di mana apa yang permasalahan saya ini yang bagaimana supaya saya bisa membawa peserta didik saya itu untuk cinta terhadap matematika gitu Bu. iya, 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 betul ya Bu ya. Kadang anak-anak ini kalau sudah memikirkan matematika itu yang terpikir di pikirannya mumet lah, pusing lah, begitu ya. Jadi mereka udah down duluan berarti ya. Iya. Ya. Heeh. Menurut Ibu Feni ini kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu Feni harapkan pada peserta didik tersebut? Nah, tentu saya mengharapkan ini Bu ya, anak-anak peserta didik saya itu, murid saya itu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik Bu. Jadi istilahnya rasa takut dengan matematika, susah pelajaran matematika tuh hilang ndaknya dari pikiran mereka Bu. Jadi kalau gimana lah, jadi mereka tuh bisa semangat, bisa aktif gitu Bu. Itu yang saya Iya, iya. harapkan Ibu gitu. Mhm. Begitu, kalau begitu ini berarti berkaitan dengan motivasi Bu ya. Ya, jadi Eh, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu.
pihak pada peserta Nah, didik gitu. berarti kalau seperti yang Bu Feni ceritakan tadi, berarti apa ya yang kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik Ibu? Lalu apa kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di Oh ada Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu ketika melihat anak-anak peserta didik saya itu mulai pusing dengan tugas matematikanya, saya Bu membuat Feni, sampai mm, mana tadi Kak? oh ada Bu Betul. metode yang pernah saya lakukan, yaitu ketika saya melihat peserta didik saya sudah mulai pusing, jadi dengan tugas matematikanya saya melakukan ice breaking Bu di sela-sela proses pembelajaran. Nah mereka timbul lagi semangat, bersemangat lagi dan ceria lagi. Nah lalu ketika saya meminta mereka berdiskusi untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan, peserta didik saya mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, otomatis seluruh peserta didik itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang saya harapkan gitu, Bu. Luar biasa itu yang sudah Bu Feni lakukan. Baiklah, selanjutnya setelah Ibu Feni melaksanakan pembelajaran dengan memberikan ice breaking di sela-sela proses pembelajaran, lalu terlihat ya mereka kembali bersemangat dan ceria lagi. Nah, kalau begitu selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah berikutnya? Hmm, itu ya Bu, yang mungkin yang akan saya lakukan, itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, metode yang bervariasi, yang berinovasi, inovatif, yang berpihak kepada peserta didik tadi, bisa dengan cara berdiskusi, berkelompok sehingga semua peserta didik tadi terlibat aktif dalam pembelajaran. Lalu mungkin saya akan sering melakukan ice breaking, Bu, agar peserta didik saya tadi kembali semangat dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Nah, ya ini sudah luar biasa sekali sih yang Bu Feni lakukan dan rencana-rencananya. Mungkin saya ada ide nih Bu. Dalam pembelajaran matematika, kira-kira kita bisa tidak ya menggunakan games misalnya atau berkelompok ya seperti 3T itu loh. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mungkin akan kerja-kejaran ke papan tulisnya. Mungkin mereka adu-adu cepat ya, siapa yang cepat duluan bisa mengerjakan kelompoknya. Nah, sama sih seperti yang Ibu sudah terapkan, yaitu mereka berkelompok ya tadi. Nah, jadi dengan berkelompok tersebut otomatis seluruh peserta didik terlibat ya Bu ya. Nah, di sini berarti kalau sudah seperti itu peserta didiknya sesuai dengan harapan Bu Feni di awal tadi. Bu Feni kan tadi mengharapkan peserta didiknya aktif dalam pembelajaran, semangat dan ceria, tidak takut dengan pelajaran matematika, Bu ya. Hmm. Kalau seperti itu, nah kapan Bu Feni bisa melaksanakan rencana ini? Nah, kayaknya harus secepatnya, Bu. Ya, saya akan menerapkan rencana saya gitu ya. Karena saya juga merindukan pembelajaran peserta didik saya itu aktif dalam pembelajaran. Jadi agar pembelajaran saya itu bisa berpihak kepada peserta didiknya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi insya Allah segera akan saya laksanakan, Bu. Iya, betul sekali ya Bu Feni ya. Karena dengan kita memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan begitu otomatis murid-murid kita mendapatkan haknya sebagai pelajar ya di sekolah ya. Dan kewajiban kita juga eh, bisa kita laksanakan dengan tuntas ya Bu ya. Nah, baiklah Bu Feni, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Insya Allah akan segera saya terapkan, Bu Mutia.
Nah, bagaimana perasaan Bu Feni setelah kita bincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah lega rasanya Bu ya. Saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita. Jadi istilahnya saya punya tempat curhat gitu ya Bu ya. Telah menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi kalau dipendam sendiri, mumet sendiri ya Bu ya. Nah, jadi insya Allah dari bincang-bincang ini saya merasa lega, merasa plong Bu. Jadi nampak gambaran ke depannya saya mau yang mau kerjakan apa tadi ya. Jadi saya nggak berjalan sendiri gitu kan. Ada kekuatan yang Ibu berikan untuk saya. Gitu. Iya, benar sekali ya Bu Feni ya, karena dengan kita berkolaborasi tadi, hal yang awalnya kita memang ingin melakukannya, cuman karena belum kuat begitu ya, betul yang Ibu sampaikan tadi, dengan kita sharing, dengan berkolaborasi, maka kekuatan yang ada pada diri kita itu akan semakin kuat karena adanya penguatan dari rekan kita, Bu ya. Heeh. Nah, kalau begitu Ibu, apakah ada hal lain lagi yang ingin Bu Feni sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mutia ya sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan curhatan saya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu Bu ya. Semoga Ibu Mutia tidak bosan mendengar curhatan saya ya. Jadi kalau ini apa namanya itu saya senang curhat dengan Bu Mutia gitu kan. Ada solusi yang saya dapatkan dari permasalahan saya. Jadi kedepannya lebih terarah lagi dengan rencana yang akan saya lakukan. Iya, sama-sama Bu, sama sekali tidak bosan. Kalau bisa sering-sering sih, karena dengan kita mengetahui permasalahan seseorang itu juga akan menambah pengetahuan loh untuk diri kita yang dicurhatin tadi. Jadi saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Feni, apalagi bisa memberikan penguatan untuk Bu Feni. Jadi Bu Feni semakin yakin apa yang akan dilakukannya. Jadi saya merasa berguna ya sebagai rekan ya. Baiklah Bu Feni, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Nah, kalau begitu, sampai jumpa ya Bu Feni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bu Mutia. Sama-sama Bu, terima kasih kembali. Nah, kurang 1 menit. Pas. Pas itu tuh. 16.45, tapi tadi ada gangguan tapi. Coba cara mengcutnya. Hmm? Di-cut yang Ibu hasil tadi, nah Kak, mungkin sekitar kurang semenit 2 menit kayaknya tuh. Semenitnya. Nggak sampai semenit tuh. Semenit ya? Hmm. Nggak sampai semenit kurangnya dong. Enggak. Hmm. Dah, lanjut. Nah, dimaafkan sih cuma yang semenit tuh. Mm-mm. Oke, lanjut skenario kedua. Oke, bentar. Assalamualaikum, Ibu Feni. Waalaikumsalam Bu Mutia. Bu Feni, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Mutia. Nah, senang sekali nih hari ini saya bisa mendengar suara Ibu. Karena saya ingin berbincang loh dengan Bu Feni. Iya Bu. Apakah Bu, ya, apakah Bu Feni punya waktu untuk bincang-bincang kita sore ini? Hmm. Iya Bu, saya juga. Bagaimana proses pembelajaran akhir-akhir ini Bu? Apakah aman-aman saja? Nah, alhamdulillah sih Bu, lancar. Tetapi ini ada beberapa kendala yang saya rasakan. Dan tujuan saya menelpon Ibu ini, menghubungi Ibu, saya ingin berbicara barang sejenak lah, beberapa menit. Saya ingin menceritakan beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Boleh Bu, silakan kalau
Boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi di dalam kelas itu? Jadi begini Bu, salah satu peserta didik saya itu dia itu satu orang cuman, tetapi karena ulahnya dia itu Hmm? sering mengganggu temannya, terus kadang dia tidak mau belajar. Jadi karena dia sendiri loh Bu, padahal dia sendiri yang mungkin aktifnya keterlaluan aktif atau gimana lah ya, sering mengganggu temannya tadi dan nggak mau belajar. Nah, sehingga kelas saya itu menjadi ribut dan Mhm. otomatis anak-anak yang lain itu tidak konsentrasi belajarnya. Dan Hmm. malah anak-anak yang biasanya mau belajar ya, yang tidak seperti itu sih. Jadi karena dia suka mengganggu itu, jadi dia ikut-ikutan, nggak mau belajar. Nah, seperti itu loh, Bu. Hmm. Oh, begitu ya, Bu, permasalahannya. Sebelum kita berdiskusi, kira-kira apa yang Bu Mutia harapkan dari bincang-bincang kita saat ini gitu? Harapan saya untuk menghubungi ibu ini karena tadi kan di awal saya mengatakan kalau saya punya permasalahan. Nah, Hmm. sesungguhnya ada sih yang dalam pikiran saya, cuman harapan saya ini saya ingin lebih bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru di kelas agar bisa mengelola kelas dan saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Hmm. Jadi untuk arah pembicaraan kita hari ini adalah Bu Mutia ingin membahas tentang peserta didik yang sering mengganggu temannya dan yang tidak mengerjakan tugas ya Bu. Begitu ya Bu ya? Betul, Bu. Jadi tujuan saya adalah saya ingin mencari solusi agar peserta didik saya ini bisa belajar dengan baik dan tidak mengganggu temannya. Seperti itu, Bu Feni. Hmm. Nah, ini sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira indikator baik menurut Bu Mutia itu seperti apa ya? Seperti apa sih indikator yang baik menurut Ibu gitu? Oh, gitu. Kalau menurut saya ini indikator siswa yang baik itu adalah yang pertama tidak mengganggu temannya. Lalu siswa itu saling menghargai lah. Jadi ketika dia melihat teman-temannya itu serius untuk belajar atau mengacungkan tangan menjawab pertanyaan saya. Nah, saya inginnya anak-anak saya itu, siswa saya itu punya rasa saling menghormati, saling menghargai. Nah, juga saya juga ingin anak-anak saya itu saling menolong lah dan mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Gitu. Hmm. Oh, baik Bu, Bu Mutia, dari paparan Ibu tadi, indikator baik yang Ibu katakan yang pertama peserta didik tersebut tidak mengganggu temannya, begitu ya? Ya, Kemudian Bu. kira-kira menurut Ibu apa sih yang Ibu lakukan supaya bisa merubah perilaku peserta didik tersebut agar si anak tadi bisa memenuhi indikator yang Ibu sebutkan tadi gitu. Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan gitu? Begini, ada sih dalam pikiran saya ingin melakukan ini, Bu. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap anak itu, yang anaknya satu orang itu. Nah, mungkin ada sesuatu hal yang belum dia dapatkan dari saya, Bu, atau Hmm. saya juga tidak mengetahui ya, apa kebutuhan salah satunya yang tidak dia penuhi seperti itu. Apakah dia memang ingin mendapatkan perhatian dari saya atau apakah memang orang tuanya, di rumah terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikannya, lalu dia meluapkan, keinginan yang tidak terpenuhinya tadi itu di sekolah, apa mungkin seperti itu. Mhm. Nah, jadi
saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada dia. Mhm. Lalu, yang kedua, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas. Mhm. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini, saya akan menjelaskan dahulu, apa itu kesepakatan kelas, apa tujuannya, dan apa sih manfaatnya untuk peserta didik saya. Jadi, dengan mereka memahami ya, mungkin mereka akan memahami dulu, eee, arti kesepakatan kelas tadi, tujuan dan manfaatnya, mungkin mereka akan, menimbulkan motivasi dalam dirinya ya untuk disiplin. Nah, Mhm. dengan lalu, kesepakatan kelas ini, bukan saya Bu yang akan membuat, tetapi saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk, mereka membuat sendiri. Jadi mereka memberikan pendapatnya sendiri, memberikan ide mereka sendiri, apa-apa saja hal-hal yang harus mereka lakukan di kelas agar, mereka, bisa menyepakati kesepakatan kelas tersebut dengan kesadaran dirinya, mungkin seperti itu, Bu. Nah, misalnya, eee mereka, menuangkan ide kalau datang tepat waktu, atau mereka menuangkan ide, dengan memberikan gambaran seperti ini, saling menghargai teman, Mhm. tidak mengganggu teman mungkin, saling menolong teman, dan mempunyai rasa empati. Nah, sehingga kesepakatan yang mereka buat tersebut bisa mereka lakukan dengan tanggung jawab ya, Bu, ya. Mungkin seperti itu ya, Bu? Hmm, saya rasa itu baik Bu Mutia, luar biasa sekali itu ya langkah yang Ibu Mutia ambil. Kalau bisa saya menyimpulkan, Bu Mutia mengatakan yang pertama tadi itu yang langkah yang Ibu lakukan, Ibu akan melakukan pendekatan secara personal, di mana mungkin kemungkinan yang ia melakukan hal tersebut karena kebutuhan dasar dia belum terpenuhi yang kita tahu ya. Kemudian yang kedua, Ibu mengatakan bahwa Ibu akan membuat kesepakatan kelas di mana ini bersumber dari mereka sendiri, mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, begitu juga tentu dengan ada kesepakatan kelas tadi, mereka akan menjadi bertanggung jawab ya, begitu ya Bu Mutia ya. Iya, kira-kira seperti itu ya, Bu. Hmm. Jadi benar sekali itu dengan langkah yang Ibu Mutia lakukan, jadi akan timbullah sebuah budaya positif. Nah, dari rancangan tersebut kira-kira kapan ya yang Ibu Mutia yang akan rencananya yang akan Bu Mutia laksanakan? Kira-kira rancangan itu kapan gitu Iya, Ibu laksanakan? eee, iya karena tujuan dari kesepakatan ini tadi saya ingin menimbulkan atau menciptakan budaya positif ya, Bu. Mm-mm. Jadi saya ingin, melaksanakan kesepakatan kelas ini ya dalam waktu dekat ini, Bu. Hmm. Jadi dalam waktu dekat ini Ibu akan melakukan atau akan membuat kesepakatan kelas gitu ya. Kira-kira kapan waktu yang bisa Ibu lakukan dalam membuat kesepakatan kelas? Saya rasa akan sesegera mungkin ya, Bu, saya melakukannya dengan harapan siswa saya tadi bisa berubah dan insya Allah dalam pertemuan pembelajaran selanjutnya, akan saya laksanakan. Mungkin besok pertemuan besok akan saya lakukan ini kesepakatan kelasnya. Hmm. Baik Bu Mutia, luar biasa sekali semangat Ibu ya. Berarti besok langsung Ibu laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi bisa mengubah perilaku peserta didik tadi menjadi lebih baik lagi ya. Karena yang kita lakukan tentu itu akan membuat peserta didik itu menjadi lebih baik gitu. Nah, bagaimana perasaan Ibu Mutia setelah kita berbincang-bincang sore ini?
Luar biasa sekali, Bu. Alhamdulillah ini perasaannya gimana ya, yang tadinya, eee, "Ya nggak ya lakukan ini," yang tadinya maju mundur, seperti itu ya. Nah, jadi setelah bercerita ini, rasanya itu ya memang lega sekali, Bu, karena, kekuatan yang ada dalam diri saya itu saya menjadi, mendapatkan penguatan lah dari Bu Feni, seperti itu. Nah, ini terima kasih banyak, Bu, ya. Jadi sore ini bincang-bincang saya dengan Ibu ini, saya mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi peserta didik saya yang berperilaku kurang baik tadi. Sehingga saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan terhadap peserta didik tersebut. Nah, sekali lagi saya ucapkan nih Bu, terima kasih Bu Feni atas obrolannya pada sore ini. Sangat bermanfaat sekali bagi saya Bu. Jadi saya semakin yakin nih apa yang akan saya kerjakan, apa yang akan saya laksanakan begitu Bu. Jadi saya betul-betul lega, betul-betul ya legalah, senang seperti itu Bu. Jadi yakin untuk melangkah. Nah, seperti itu loh Bu. Jadi terima kasih Bu ya. Ya, saya juga merasa senang ya Bu Mutia ya, sudah dijadikan sebagai tempat curhat ya. Saya juga dari permasalahan Bu Mutia juga eh, nampak gambaran ke depannya ada, berarti dengan kita sharing ya Bu Mutia ya, ah, kita akan menemukan sebuah solusi. Saya senang kapanpun Bu Mutia mau curhat tentang permasalahan Bu Mutia, tentang proses pembelajaran, saya dengan senang hati mendengarkannya. Karena semuanya kalau kita saling berbagi, insya Allah permasalahan yang kita hadapi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya Bu Mutia. Ya, betul Bu, betul sekali. Eh memang memang ya betul ya Bu ya. Jadi jangan bosan ya Bu ya. Kalau besok-besok saya Dek. hubungi lagi atau saya, Bu, saya mau curhat nih. Nah, jangan bosan ya Bu, jangan kapok duluan ya Bu ya. Jangan gimana ya, jangan merasa dipusingkan ya Bu ya dengan masalah-masalah saya seperti itu. Karena memang jujur sekali, saya memang senang berdiskusi dengan Ibu, sharing dengan Ibu gitu. Jangan bosan-bosan Bu ya. Jadi semoga kita, terus nih saling berkolaborasi untuk menemukan solusi-solusi setiap permasalahan ya Bu ya. Ya, saya juga merasa senang, Bu. Ya, jujur ya. Jadi kita dengan berbincang-bincang, wawasan kita juga terbuka. Dengan berdiskusi, kita tidak dengan berdiskusi itu kita bisa membuka wawasan kita, Ibu ya. Jadi saya Yang senang, merasa senang menjadi teman diskusinya Bu Mutia, dan selanjutnya semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang Ibu inginkan. amin Bu, amin. Insya Allah akan saya segera laksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi dan apa yang sudah Ibu kuatkan tadi. Insya Allah akan saya kerjakan dalam waktu dekat dan secepatnya. Baiklah, makasih ya Bu Feni ya. Maaf Iya, kalau saya mengganggu waktunya. ya sama-sama Bu Mutia. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam.